Bang, abang punya nggak cerita horor tapi unik dan lucu? Punya. Ini cerita dari seorang teman saya berinisial WP dari kota P yang aku pernah jumpai di suatu kota perantauan. Awalnya aku nggak percaya dengan ceritanya, tapi setelah hampir 4 bulan ku ikuti ceritanya pelan-pelan, oke, ada juga kehidupan kuno seperti itu ya. Tapi enak gitu ya untuk diikutin. Em, Berawal dari pernikahan bapak mamanya yang tidak disetujui oleh opungnya. Alasan opungnya nyeleneh karena opungnya pernah disakiti bermarga S. Tercetak di pikiran opungnya bahwa sampai kapanpun marga S ini nggak akan kuizinkan bagian dari pasangan anak-anakku. Jadi galau di masa lalu, ya kan? Jadi dibawanya ke anak-anaknya. Tapi bapaknya udah cinta mati dong sama mamanya, cantik pula, beneran, putih. Buktinya anak-anaknya semua cantik kayak Cina-Cina gitu, keren. Dah, cantik ganteng-ganteng. Nah, karena gak disetujui mamanya, ya udah, kedua orang tuanya memutuskan nikah, tapi di tempat udahnya. Waktu itu bapaknya udah nggak ada gitu ya. Manakala tempat udahnya di kota P juga. Habis menikah, mereka berjuang karena orang nggak berada. Mereka masuk hutan paling dalam di kota P. Harus ditutup guys. Karena ceritanya biar seru gitu kan. Mereka mulai dari buruh cabut ubi, ya kan, bantu-bantu di ladang, buka-buka lahan sawit segala macam. Begitu selanjutnya sampai sekarang mereka udah punya tanah lebih dari 40 hektar. Oke? Kehidupan yang dilalui orang tuanya sangat keras. Namanya juga di hutan. Nah, hal horor dialami anaknya waktu kelas 4 SD. Ya. Teman saya ini sebagai anak pertama dari 5 bertugas mengantar babi hutan untuk dijual ke pajak setiap jam 2 siang. Oke, pulang sekolah tugasnya harus ngantar itu setelah paginya bapaknya berburu. Oke, bapaknya tukang tangkap babi hutan, mamanya ke ladang segala macam. Nah, dipotong-potong tuh. Minimal 40 kilo dia bawa pakai sepeda. Dia kan ngelewatin hutan. Kurang lebih 8-10 kilometer. Tiba-tiba dia dengar ada suara harimau datang. Harimau itu sangat besar. Oke? Mereka kan Kristen, tapi Kristen KTP. Jarang ke gereja. Gitu ya. Karena gereja di kota itu sangat jauh. Jadi pun mereka kalau ibadah paling ya kayak ibadah partamiangan di rumah, sekeluarga doang. Jadi tahu Tuhan Yesus sekilas doang, gitulah intinya. Harimau itu mungkin mencium bau darah yang ada di daging itu. Udah. Makin lama makin deket, dia makin ketakutan, makin ngerasa raumannya itu kayak suara hantu. Wow. Kan orang dulu bilang kan hewan-hewan di sana itu ada roh-rohnya gitu ya. Ya udah, dia udah mulai nangis. Tapi dia bilang, Tuhan Yesus aku belum mau mati. Cemana nanti uang bapak mamaku nggak ada lagi belanja mereka. Gitulah intinya. Bayangkan 40 kilo babi hutan kali 20.000 aja. 800.000 kan. Udah bisa uang sekolah dedeknya dan biaya hidup keluarga. Gitulah intinya. Makin dekat. Dan sampai hampir 1 meter jaraknya. Dia udah pasrah. Tapi dia gak tahu cara berdoa yang benar. Serius.
Yang terpintas dipikirnya cuma satu. Dia punya duit di kantong harga 5.000. Dia gulung-gulung itu, dia masukkan ke, ada kan lubang kalau dipegangkan sepeda itu, dia masukkan di situ. Konyolnya, dia sembah itu sepeda. Sepedaku, aku tahu kau punya roh katanya. Ini sesat memang, jangan ditiru. Dan kau temanku terbaik, udah 4 tahun, 5 tahun kau menemani aku ngantarin jagal babi ke kota. Temanku main, tolonglah aku, tolong aku, kalau nggak aku mati. Karena dia berpikir, kalau dia teriak, nggak ada yang denger. Jadi, dia udah siap diterekam lah intinya. Terus sambil tutup mata, kan udah jalan 1 meter nih. Tutup mata, harimau, jangan kau makan aku. Macam dongeng-dongeng lah intinya. Kalau kau makan aku, dagingnya tanggung. Ya jangan kau makan aku ya. Kalaupun kau makanlah jangan babi itu. Jangan aku ya gitu. Terus cepedaku, berbuatlah kau, bertindaklah kau. Gitu. Enggak tahu karena apa Tuhan Yesus juga kasihan ngelihat dia. Tiba-tiba sepeda itu gerak. Serius, sepeda itu gerak. Ngejar si harimau. Dan anehnya harimaunya lari kocar-kacir dan sampai terjatuh di bawah jurang 10 meter. Bayangkan guys. Dan akhirnya nggak jadi diterkam. Dan anehnya sepedanya itu berhenti dengan kondisi standar aman. Jadi daging babinya nggak kotor. Jadi situasi, ada apa ini? Cuman sekilas dia tahu bahwa sepeda itu ada yang gerakin, terus kayak ada yang lompat menuju pohon yang paling tinggi di situ. Sekian dulu cerita horor tak penting saya. Semoga menghibur di pagi hari. Follow aku di YouTube channel aku Stefanus Hasibuan channel dan Instagram aku Stefanus Hasibuan. Bye bye.